Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Stelinata dari kelas C4, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan NIM 232110360. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Efektivitas Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di SMA Negeri 1 Cangkringan, Kabupaten Sleman. Jurnal ini yaitu Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, ditulis oleh Fadlur Rahman Aryo Wicaksono dan Riko Paulus Sibuea. Tahun terbit 2022, volume 4 dan nomor 2, halaman 65 sampai dengan 73. Baik, sebelum saya ke inti pembahasan, saya akan menyebutkan beberapa poin yang ada pada jurnal ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua landasan teori, yang ketiga ada metode penelitian, instrumen dan subjek, yang keempat ada pelaksanaan penelitian, yang kelima hasil penelitian, dan yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan jurnal. Baik, pada poin pertama saya akan menjelaskan latar belakang pada jurnal ini. Kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan hal yang sangat penting, khususnya di kawasan rawan bencana seperti SMA Negeri 1 Cangkringan yang terletak di kaki Gunung Merapi. Kawasan ini memiliki potensi ancaman yang tinggi terhadap erupsi gunung, sehingga diperlukan program Satuan Pendidikan Aman Bencana untuk meningkatkan kapasitas siswa dan menyediakan fasilitas pendukung dalam menghadapi bencana. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada siswa mengenai potensi ancaman bencana serta menanamkan budaya aman dan siaga di sekolah. Oleh karena itu, program SPAB diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan memberikan solusi bagi siswa untuk tetap belajar meskipun terjadi bencana melalui inisiatif seperti Sister School. Baik, poin kedua ada landasan teori. Pada landasan teori ini, peneliti berfokus pada konsep efektivitas program, khususnya dalam konteks Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Efektivitas program dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana, prasarana, dan dana finansial yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menanamkan budaya aman dan siaga di sekolah, yang merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang tangguh bencana. Dengan demikian, teori efektivitas ini menjadi dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan program SPAB di SMA Negeri 1 Cangkringan, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Lanjut, poin ketiga, di sini ada metode, instrumen, dan subjek. Pada jurnal ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan 3 teknik, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah panduan wawancara yang dirancang untuk menggali informasi serta lembar observasi untuk mencatat kondisi dan fasilitas pendukung yang ada di sekolah. Subjek dalam penelitian ini meliputi 15 orang yang terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Mitigasi Bencana, Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana, dan Kepala Sekolah. Selanjutnya ada penelitian pelaksanaan. Peneliti melakukan beberapa tahap dalam penelitian ini, yaitu yang pertama persiapan penelitian. Pada persiapan ini peneliti mencari informasi tentang permasalahan yang ada di SMA N1 Negeri Cangkringan. Yang kedua, tahap pengumpulan data. Peneliti menggunakan 3 teknik. Yang pertama ada wawancara secara mendalam kepada para sekolah dan staf guru dan lainnya. Terus yang kedua, teknik observasi, dan yang ketiga teknik dokumentasi berupa foto dan video. Pada tahap ketiga ada analisis data dan tahap keempat evaluasi dan penyimpulan. Poin kelima ada hasil penelitian.
Hasil penelitian di jurnal ini menunjukkan bahwa efektivitas program Satuan Pendidikan Aman Bencana di SMA Negeri 1 Cangkringan masih rendah. Meskipun perencanaan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman sudah baik, pelaksanaan program di sekolah belum optimal. Selanjutnya, poin terakhir ada kelebihan dan kelemahan jurnal. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihan jurnal ini. Yang pertama, jurnal ini secara jelas menyatakan tujuan penelitian. Yang kedua, penelitian menggunakan metode yang sistematis dalam pengumpulan data, termasuk observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diangkat. Yang ketiga, jurnal ini memiliki struktur penulisan yang teratur. Pada poin kelemahan, ada 3 kelemahan pada jurnal ini. Yang pertama, meskipun memiliki struktur yang teratur, beberapa bagian mungkin kurang mendalam dalam analisis, sehingga pembaca mungkin tidak mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isu yang diangkat. Jurnal ini mungkin hanya fokus pada satu sekolah, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk semua sekolah di daerah rawan bencana, khususnya yang berada di luar Kabupaten Sleman atau Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, jurnal hanya menggunakan data dalam jangka waktu pendek. Efektivitas program jangka panjang mungkin tidak dapat dievaluasi dengan baik. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.